Selamat siang. Ini adalah video lanjutan yang kemarin ya, mungkin saudara masih ingat bahwa saya menjelaskan mengenai jual beli dagang, di mana jual beli dagang ini merupakan suatu praktek ekspor impor di dalam bahasa awam. Di dalam bahasa hukum kita mengenal sebagai jual beli dagang. Jual beli dagang ini bisa dilakukan secara domestik, juga bisa dilakukan dengan melewati batas negara. Yang akan kita bahas di sini tentu saja melanjutkan dari yang pembahasan pada waktu yang sudah lalu dalam video sebelumnya adalah mengenai jual beli dagang yang dilakukan yang melewati batas negara. Nah, misalnya saya ilustrasikan seperti ini bahwa penjual ini adalah seorang yang mempunyai kebangsaan Indonesia. Kemudian dia bertemu dengan seorang pembeli, ya, di mana pembeli ini dia mempunyai warga merupakan kebangsaan Malaysia, ya, misalnya ini contoh saja ya. Kemudian mereka hendak melakukan suatu kesepakatan terlebih dahulu tentunya. Misalnya contohnya adalah seorang berkewarganegaraan Indonesia, kemudian dia bertemu dengan temannya yang berkewarganegaraan Malaysia, ya. Ya, di sini dikatakanlah bahwa orang Indonesia ini merupakan importir, atau kita sebut di sini sebagai seorang buyer, dan kemudian berkewarganegaraan Malaysia ini adalah sebagai seller, atau kita lihat sebagai penjual, ya, atau dalam bahasa jual beli dagang dinamakan sebagai eksportir. Nah, di sini mereka sudah saling sepakat untuk melakukan jual beli atas komoditas tertentu. Nah, tentu saja sebelum kesepakatan ini terjadi, ya, mereka akan melakukan beberapa hal. Misalnya, hal yang pertama mereka akan melakukan surat menyurat terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli. Yang pertama adalah permohonan import dari pembeli kepada penjual. Kemudian setelah itu penjual akan membalas dengan memberikan suatu quotation. Setelah itu quotation selesai, maka pembeli juga akan melakukan purchase order, dan setelah itu purchase order akan dilakukan dengan suatu invoice. Nah, setelah invoice ini terjadi, barulah mereka menandatangani kesepakatan jual beli atau yang kemarin kita katakan sebagai sales of contract, ya. Nah, sales of contract agreement inilah ya kita loncat karena kemarin kita bahas tentang penjual beliannya melakukan, katakan melalui LC pembayarannya. Nah, setelah LC dibuat, pembayaran oke, confirm seperti yang dibahas dalam video yang lalu, maka mereka akan menerbitkan bill of lading. Nah, di dalam bill of lading ini merupakan suatu surat pengapalan atau dokumen pengapalan bagi produk yang mereka jual belikan. Nah, ketika bill of lading ini sudah ada, maka ketika barang sampai di tempat tujuan, ya, terjadilah bagaimana tata cara penyerahan barang. Tata cara penyerahan barang ini ada di dalam bill of lading. Akan tetapi kita juga harus lihat bahwa seperti dijelaskan bahwa penyerahan barang ini dilakukan dengan cara memakai apa yang kita sebut sebagai ICC Incoterm, di mana ICC ini merupakan International Chambers of Commercial yang menghasilkan International Commercial Terms yang dari tahun 80 itu sudah berubah setiap 10 tahun sekali. Nah, setiap 10 tahun sekali sejak tahun 1980 ICC Incoterm ini sudah melakukan berbagai macam perubahan, dan yang terakhir ini adalah Incoterm 2020. Jadi ada beberapa macam Incoterm mulai dari tahun 1953, 1967, kemudian 1980, 1990, tahun 2000, tahun 2010, dan tahun 2020. Barangkali perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ICC Incoterm atau International Commercial of Term ini disebutkan bahwa di dalam guidance-nya are not law or binding. Jadi dia bukan merupakan suatu hukum atau mengikat bagi para pihak. Akan tetapi biasanya ICC Incoterm ini digunakan sebagai guidance guide. Jadi digunakan sebagai suatu guide yang untuk memperlihatkan bagaimana barang ini akan dibawa dan bagaimana barang ini akan diserahkan dari pembeli kepada penjual.
Nah, kemudian di dalam ICC Incoterm juga para pihak ini mempunyai kewajiban untuk para pihak ini mempunyai kewajiban untuk mengarrangement siapa yang melakukan perjanjian transportasi, kemudian siapa yang melakukan pembayaran, dan ini semua akan diatur di dalam ICC Incoterm. Kemudian dan yang lebih jauh lagi bahwa mereka memang mempunyai suatu pertanggungjawaban kapan resiko itu akan dialihkan. Misalnya resiko ini akan dialihkan di mana, kemudian juga resiko ini akan dialihkan setelah resiko beralih, siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang. Nah, kemudian di dalam Incoterm juga dijelaskan bahwa apa yang terjadi di antara penjual dan pembeli. Misalnya pembeli ingin merancang bahwa yang akan menghubungi perusahaan asuransi, kemudian pembeli juga yang merancang dia ingin menghubungi perusahaan pelayaran atau shipping company, kemudian juga pembeli yang akan menguruskan dokumen ekspor dan impor. Ya. Dari sini ketika pembeli sudah memberikan suatu rambu-rambu bahwa saya yang akan menguruskan, maka di sini kita akan bisa melihat bagaimana peralihan resiko, ya. Jadi kapan dan di mana barang itu akan diserahkan di dalam bahasa biasa, di dalam bahasa awam, di dalam bahasa hukumnya sebetulnya ini berarti bahwa kapan resiko ini akan dialihkan dari dari penjual kepada pembeli. Nah, kemudian jadi di sini barangkali bisa diprediksikan, ya, resiko mana yang paling panjang untuk menjadi seorang pembeli dan resiko mana yang paling pendek untuk menjadi seorang penjual. Nah, di sini disebutkan maka ICC Incoterm lah yang akan membantu para pihak untuk mengorganisasikan risiko-risiko. Setelah itu dia juga akan mengatur mengenai siapa yang akan membayar dari risiko tersebut, ya. Jadi artinya which party is responsible for which cost, ya. Misalnya siapa yang akan membiayai transport, siapa yang akan membiayai packaging, siapa yang akan membiayai loading, unloading, checking, dan security, dan yang semuanya yang berkaitan dengan masalah keuangan. Nah, kemudian di dalam Incoterm, ya, dia juga akan menentukan siapa pemilik barang dan kemudian kapan terjadinya peralihan tanggung jawab. Nah, di dalam pengalihan tanggung jawab ini berarti bahwa kita harus menentukan mengenai term apa yang akan dibuat atau term apa yang akan dipilih oleh para pihak. Nah, kemudian kenapa selalu terjadi setiap perubahan setiap 10 tahun sekali, ya. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, perubahan-perubahan yang memang cukup signifikan itu terjadi dari tahun 1980, 1990 dan tahun 2000. Tahun 2000 ini memang biasanya mereka kalau dulu tahun 90 itu perubahan terjadi signifikan karena mengikuti adanya suatu kebiasaan di dalam pengangkutan laut mengenai masalah moda transportasi apa yang nanti akan dipakai oleh para pihak. Jadi berbagai perubahan yang terjadi dari ICC Incoterm mulai dari tahun 1980, 1990 itu biasanya terjadi karena adanya perubahan yang awalnya ICC Incoterm ini biasanya mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam pengangkutan laut sehubungan dengan alat pengangkutan yang dipakai di dalam jual beli ekspor itu biasanya adalah angkutan laut. Nah,
pada tahun 1990, 1990 dan 1980 ini sudah mulai terjadi perubahan di mana dunia ekspor impor ini sudah mengenal apa yang dinamakan sebagai alat pengangkutan dengan multimodal transportation. Jadi tidak hanya alat pengangkutan laut saja, akan tetapi mereka juga mengenal adanya pengangkutan di darat, yaitu berupa kereta api, kemudian juga kapal udara. Dan tahun 2000 itu sudah mulai diadakan suatu perubahan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, berhubung dengan adanya EDE atau Electronic Data Interchange yang dilakukan di dalam pengangkutan laut. Di dalam EDE tersebut, maka di sini dikatakanlah pada tahun 2000 dan 2010 ini sudah merupakan sudah mulai mengerucut perubahannya, hampir sama dengan apa yang terjadi di dalam tahun 2020, di mana yang ICC Incoterm sebelumnya sudah saya jelaskan di dalam video sebelumnya. Nah, kenapa kemudian diperlukan ada ICC Incoterm dari tahun 2020? Sebetulnya guidance-nya adalah semua ICC Incoterm ini mengacu kepada hal yang sama, yaitu tadi kewajiban antara seller dan buyer, ya, di mana seller ini dia sebagai penjual, dia bertindak sebagai seorang eksportir, ya, dan buyer di mana dia bertindak sebagai seorang importir. Nah, kemudian juga pembagian risiko di mana risikonya akan beralih, dan allocation cost. Nah, perubahan yang ada di dalam ICC Incoterm tahun 2020 sebetulnya hanya sedikit. Nah, dia masih terdiri dari 11 termin, ada 11 bidding yang ada, atau 11 syarat atau term yang ada di dalam ICC Incoterm tersebut. Tapi sebetulnya harapan yang hendak diambil oleh pemangku kebijakan, kenapa dia menciptakan ICC Incoterm tahun 2020, yaitu untuk helping user make the right choice of the rules of their self contract. Jadi di sini mereka akan membantu para pengguna untuk memilih termin yang tepat. Karena di sini dikatakan, ya, kalau kita baca di dalam ICC Incoterm tahun 2020 ini memang dia lebih user friendly dibandingkan 2010, ya. Ada memang ada satu term yang dihilangkan, yaitu DAT, Delivered at Terminal, itu sudah dihapuskan, kemudian diganti dengan DPU, yang DPU ini merupakan Delivered to Door and Unloaded was added, ya. Kenapa kemudian diceritakan DAT ini menjadi dihapuskan atau Delivered at Terminal itu dihapuskan? Karena pada waktu dikatakan Delivered at Terminal, seolah-olah terlalu luas. Jadi di sini menjadikan kebingungan di mana sebetulnya loading barang ini dilakukan oleh siapa, dan kemudian di mana peralihan tanggung jawabnya. Nah, kemudian di dalam ICC Incoterm di sini dipilihkan. Jadi sebetulnya kalau dilihat di dalam termnya, DAT ini dia hanya digeser menjadi DPU. Jadi sebetulnya DPU itu sama dengan DAT. Kenapa? Tapi tidak dibatasi di terminal. Kalau tadi kan DAT ini berarti penyerahan barang dilakukan at terminal, tapi belum, tapi di sini unloaded. Nah, tapi di dalam DPU di sini deliver, paid on delivery, kemudian ditulis di sini apa? Nah, sehingga di sini dituliskan bahwa pasti deliver, ya, dan kemudian dalam keadaan unloaded, ya. Dan di sini dikatakan place-nya di mana. Jadi disebutkan akan dibongkar di mana oleh siapa? Tentunya di sini oleh penjual. Nah, kemudian juga perubahan-perubahan yang lain di dalam ICC Incoterm 2020 ini adalah dari segi asuransi, ya. Di mana di sini di dalam asuransi kita lihat yang paling signifikan itu ada di dalam CIP dan CIF. Di dalam CIP, Cost Insurance and Paid. Nah, di sini dimaksudkan bahwa mengurangi untuk biaya asuransi menjadi yang minimal.
Nah, di sini di dalam ICC Incoterm 2020 mereka diharuskan untuk asuransi all risk ya. Nah, kemudian sehingga untuk CIV kewajiban asuransinya sama. Nah, kalau di dalam ICC Incoterm yang sebelumnya ya tidak disebutkan siapa yang menanggung harga, siapa yang menanggung pembayaran ya. Nah, di dalam ICC Incoterm 2020 ini lebih dispesifikasikan di dalam termnya masing-masing. Dan kemudian juga yang kita lihat ya bahwa di dalam ICC Incoterm, nah yang paling utama ini ada di dalam free carrier. Ya. Di dalam free carrier 2010 ini kan disebutkan bahwa penyerahan barang itu akan dilakukan di tempat di mana penyerahan barang disampaikan di alat transportasi yang pertama. Nah, karena dia dilakukan di alat transportasi yang pertama, maka tentu saja penyerahan barang itu dilakukan di daratan, tidak di lautan. Nah, sementara permasalahannya kalau pembayarannya melakukan LC ya atau letter of credit melalui perbankan, maka biasanya perbankan akan meminta bill of lading on board terlebih dahulu. Nah, ini jadikan suatu masalah. Bagaimana mungkin si penjual akan mendapatkan bill of lading on board sementara penyerahan barangnya juga dilakukan di daratan. Nah, jadi itu kemudian diantisipasi oleh ICC Incoterm 2020 di mana buyer di sini bisa meminta untuk dokumen pengapalan dilakukan atau didokumentasikan pada saat penyerahan barang pada moda transportasi yang pertama walaupun itu belum sampai di dalam kapal. Nah, kemudian termin F ini sifatnya party ya. Sifatnya party artinya free. Di sini mereka tidak mengatur mengenai masalah siapa yang akan mengatur transportasi atau siapa yang akan mengatur self offloading ya, atau di sini bahasanya siapa yang akan melakukan perjanjian dengan shipping company. Nah, kalau di dalam ICC Incoterm 2020 maka di sini ditentukan ya, kalau memang penjual di sini memang lebih mempunyai peranan yang lebih besar ya di dalam term F, maka dialah yang akan mengatur dari perjanjian transportasinya. Jadi kalau di dalam termin F ya, di dalam termin F ini kan itu berarti bahwa terdapat kebebasan untuk memilih moda pengangkutan sehingga di sini pembeli tidak dibebankan dengan transaksi atau kontrak transportasi ya. Nah, karena itu di dalam ICC Incoterm 2020 maka yang mengatur untuk perjanjian transportasi itu diserahkan kepada pembeli. Nah, kalau di dalam termin D ya, karena kebanyakan diatur oleh penjual, maka di dalam termin D penjual lah yang akan mengatur perjanjian transportasi. Nah, kemudian tadi seperti dikatakan bahwa DAT itu digeser kepada DAP sehingga terminal ini diluaskan penerjemahannya menjadi delivered at place unloaded. Nah, DAP digeser menjadi DPU di mana seller melakukan pembongkaran dan kemudian loading ini ada di tangan penjual. Ini adalah ICC Incoterm yang pertama ya, yaitu dari sisi E atau term E, yaitu kita sebutkan sebagai ex-works ya. Nah, ex-works itu name place of delivery. Nah, di sini katakanlah ini adalah gudang dari penjual
ya, gudang dari penjual. Nah, kewajiban utama dari penjual itu adalah apa? Hanya menyediakan barangnya di tempat penjualannya saja. Jadi penjual di sini saja habis, ya, habis untuk masa kewajibannya. Setelah itu barang akan dibawa oleh pembeli, ya. Nah, di sini kewajiban ini disebut sebagai kewajiban penjualan perangko gudang. Nah, jadi di sini pembeli, ya, ini adalah gudang pembeli. Pembeli yang harus datang ke tempat penjual. Tentunya pembeli tidak datang langsung ke tempat penjual, akan tetapi tentu saja mungkin nanti pembeli, karena tadi antara Indonesia dengan Malaysia, pembeli dari Indonesia akan mengirimkan agennya yang ada di Malaysia untuk melakukan pembawaan atau mengambil barang di tempat gudang penjual. Setelah itu dialah yang akan menguruskan mengenai pertama masalah ekspor, masalah dokumen, masalah formalitas, ya, kemudian ongkos-ongkos. Nah, kemudian di sini dia akan juga melakukan perjanjian dengan pengangkutan yang pertama sampai dengan pengangkutan laut, ya. Karena di sini dia juga yang akan menguruskan clear for export dilakukan oleh pembeli. Sehingga kalau kita katakan bahwa di dalam export ini kewajiban carriage, resiko, dan cost ini semua ditanggung oleh pembeli, ya. Dimana penjual ini biasanya dia hanya menyerahkan barang begitu saja. Nah, biasanya ini terjadi apabila penjualnya masih dalam skala kecil, dia tidak mempunyai bargaining posisi yang kuat terhadap pembeli, sehingga semuanya diatur oleh pembeli. Artinya di sini pembeli yang mempunyai kekuatan negosiasi yang lebih tinggi, ya. Ini yang dinamakan sebagai export, ya. Kemudian yang keduanya adalah Group F, ya. Group F yang pertama adalah free carrier. Nah, free carrier kalau kita lihat seperti tadi dikatakan bahwa free carrier ini yang pertama, ya, dia akan yang dilakukan oleh penjual memang agak cukup luas. Nah, ini dilihat dari segi panah di sini, di mana penjual ini akan menyerahkan barangnya di mana? Di tempat pertama, moda pertama diangkut, ya. Jadi tapi Anda lihat di sini bahwa bedanya tadi dengan ex-works, ya, di dalam selain memang barangnya lebih jauh dari tempat penjual, maka di sini juga penjual harus menguruskan semacam clear for export, ya. Setelah barang ditempatkan atau diserahkan di tempat moda pertama. Nah, ini dilihat bisa saja moda pertamanya itu adalah kapal udara, kemudian misalnya ini kereta api, ini mobil, kemudian kapal, katakanlah kapal yang ada di sungai. Nah, kemudian nanti dialah yang akan melakukan penjualan. Nah, setelah ini disinilah terjadi perubahan atau peralihan resiko dari pembeli kepada penjual. Nah, tadi dikatakan, ya, sebagaimana kita sebutkan bahwa free carrier di dalam tahun 2010 dan 2020 memang agak berbeda. Di mana di dalam tahun 2020, ya, biasanya di sini, ya, ketika barang ada di atas kapal, maka disinilah diserahkan bill of lading on board, karena memang semua dilakukan di atas kapal. Akan tetapi karena kita lihat ada kesenjangan di mana barang pertama dimasukkan tidak di atas kapal tapi di daratan, maka di sini terjadilah kesenjangan. Oleh sebab itulah maka ICC Incoterm 2020 ini merupakan suatu solusi terhadap kebimbangan kalau misalnya pembeli ini melakukan pembayaran melalui LC, ya. Nah, kemudian free carrier di sini juga, ya, kalau kita lihat ini merupakan dilakukan pertama kali, ya, untuk mengantisipasi adanya pengangkutan yang melakukan multimoda, tidak hanya melalui kapal laut saja, akan tetapi dia bisa dilakukan melalui berbagai moda yang lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa free carrier name place of delivery. Nah, karena di sini dikatakan bahwa free carrier di sini juga disebut sebagai free carriage name point, atau di tempat, di titik di mana terjadi kewajiban atau tanggung jawab eksportir menjadi berakhir.
Jadi disinilah kewajiban eksportir ini akan berakhir. Nah, setelah itu kita akan lihat lebih jauh lagi kewajibannya, yaitu untuk free alongside ship. Kalau kita lihat free alongside ship ini, dia memang yang dilakukan oleh penjual ini agak lebih luas lagi, ya, agak lebih luas lagi karena pertama tentu saja dia harus mengurusi clear for export, ya, seperti itu. Kemudian juga dia harus menyampaikan barangnya di samping dermaga, ya, free alongside ship. Nah, kemudian setelah itu barang akan dimasukkan di dalam kapal. Jadi kalau kita lihat, maka kewajiban penjual ini pertama dia mengeluarkan barang mulai dari gudang, kemudian juga dia mengurus ekspor, ya, clear for export. Kemudian juga dia yang akan melakukan perjanjian dengan pemilik moda transportasi di luar kapal. Kemudian juga dia akan melakukan loading sampai di dermaga saja, ya. Nah, setelah ini barang akan diangkut dari dermaga ke atas kapal, tentunya oleh pembeli. Jadi disinilah kemudian terjadi peralihan resiko, ya. Peralihan resiko ini sebetulnya sudah terjadi pada saat pengangkutan di moda yang pertama, ya. Walaupun di sini barang diserahkan di atas di samping dermaga. Nah, setelah ini maka kewajiban menjadi kewajiban pembeli, ya. Dia yang akan melautkan dari Malaysia kepada Indonesia, sampai di Indonesia kemudian kapal ini akan dikosongkan, barang tersebut akan di loading, ya, kemudian dia akan diantarkan ke tempat tujuan pembeli. Nah, setelah itu yang paling utama ini adalah kewajiban yang kita kenal di dalam free on board, ya. Di dalam free on board di sini, ya, kewajiban utama eksportir itu adalah menyerahkan barangnya sampai di atas kapal. Nah, ini di sini, sampai di atas kapal. Artinya apa? Di atas kapal di sini, ya, di atas kapal di sini, maka penjual harus melakukan atau membuat suatu dokumen yang kita kenal sebagai clean on board, ya. Artinya sampai di atas kapal maka semua dokumen-dokumen harus sudah terkumpulkan dan memang dia clear for export, juga untuk izin untuk ekspornya juga sudah dibayarkan di sini, sehingga dia dapat dilakukan pengapalan setelah itu. Nah, perlu Anda ketahui bahwa FOB ini biasanya dia akan menjadikan dasar dari penghitungan untuk term yang selanjutnya. Jadi kalau di dalam perjanjian atau di dalam sale of contract, biasanya memang biaya itu dihitung hanya sampai FOB plus carriage, ya, plus term sheet yang nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian juga yang harus Anda lihat bahwa kewajiban utama dari importer ini adalah mengurus alat pengangkutan atau carrier, ya, untuk membayar dan menanggung segala asuransinya. Dan kemudian juga risiko atau kehilangan apabila ada ini akan disampaikan sampai melewati pagar di sini, ya, pagar di sini. Dan kemudian meskipun biaya pemuatan ini menjadi tanggung jawab dari eksportir, ya, tetap saja mereka dibagi antara eksportir dan importir berdasarkan suatu perjanjian. Selanjutnya adalah term C. Ya, term C ini adalah kelanjutan dari term F. Ya, kalau tadi F ini kan free, ya, free-nya artinya bebas biaya pengangkutan. Nah, maka F ini kita katakan sebagai cost and freight. Jadi di sini ditambah dengan biaya pengangkutan. Karena termnya seperti itu, maka kita lihat, ya, bahwa risiko tetap saja akan terjadi peralihan risiko di atas kapal, ya. Jadi sama dengan term F. Kalau kecuali free carrier, kalau tadi free carrier kan risiko berpindah di alat moda yang pertama, kalau FOB ini akan berpindah di atas kapal. Demikian pula kalau kita lihat term F, ya, di dalam term C,
walaupun dia memakai term sheet, tapi hanya untuk penambahan siapa yang bertanggung jawab untuk alat pengangkutan. Nah, dengan demikian peralihan resiko masih terjadi di atas kapal. Resiko akan beralih ke tangan pembeli di atas kapal ini. Ya. Setelah melewati kapal ini, maka pembelilah yang akan menanggung. Misalnya kalau di sini terjadi suatu badai atau terjadi suatu malapetaka laut, maka risiko akan dialihkan kepada pembeli. Kan tetapi kalau di dalam term yang lainnya, ya misalnya katakanlah terjadi jatuh barangnya di sini sebelum masuk di dalam kapal. Nah, kalau memakai risiko C, maka tentu saja tanggung jawab ini masih ada pada tangan penjual. Jadi Anda lihat di sini, penjual ini tanggung jawabnya sampai di sini. Ini lihat, ini adalah batas laut ya, batas laut Indonesia, Malaysia, dan ini adalah laut Indonesia. Ya. Nah, jadi di dalam di sini ya, kalau kita lihat selain dia menambahkan ongkos pengangkutan, dia juga harus menambahkan ongkos apa? Yaitu ongkos untuk asuransi ya. Kalau dulu di dalam ICC Incoterm 2010 seolah-olah di dalam cost and freight ini tidak menjadi masalah untuk tidak adanya asuransi, akan tetapi di dalam Incoterm 2020 ini asuransi tetap diwajibkan, hanya mungkin kewajibannya ada pada tangan siapa. Nah, di sini kita lihat ya, siapa yang akan menanggung biaya-biaya. Nah, di sini kita lihat bahwa loading ini akan ditanggung oleh penjual, kemudian juga loading name of place or port of shipment itu juga akan ditanggung oleh penjual, delivery juga akan ditanggung oleh penjual, dan kemudian pengangkutan oleh alat pengangkutan utama juga akan ditanggung oleh penjual. Tapi di sini sudah dalam keadaan clear for export. Nah, kemudian yang lebih jauh dari sini adalah CIF ya. Kalau kita lihat ya di sini, Anda lihat perbandingannya antara CIF dengan CFR ini hampir sama, hanya CIF ini dia menggunakan insurance. Jadi bedanya penjual juga yang akan membayarkan insurance. Nah, tapi bedanya di sini tadi apa? Kalau di dalam CIF, maka insurannya yang dipakai adalah insuran yang A, ya, klausul A. Kalau di dalam CIF ini, CFR ini, dia akan memakai insurance dengan klausul C. Nah, tapi di dalam ICC Incoterm 2020 semuanya harus sama, ya, harus mempunyai asuransi yang sudah dibayarkan tertanggung secara maksimal. Nah, kemudian setelah CIP ya, kita lihat juga adanya CPT. Nah, CPT di sini adalah ya, apa bedanya CPT dengan ini? Kalau kita lihat CPT ini kita bandingkan dengan cost and freight dan cost paid to ya. Nah, kalau dilihat di sini, maka di dalam cost paid to di sini ya, carriers ini ditentukan namanya di mana, destinasinya di mana, loadingnya di mana, disebutkan di sini. Nah, kalau di dalam cost and freight di sini ya, kita lihat bahwa carriers-nya itu hanya bertanggung jawab sampai di mana, sampai di pelabuhan saja ya. Sementara kalau di sini di dalam carriers paid to, karena di sini sebetulnya to di sini harusnya titik-titik ya. Jadi di sini berisi tentang name place of destination, misalnya to Bandung, nah, berarti atau to Gede Bage, maka di Gede Bage lah terjadi di sini loading ya, kemudian juga pembayaran juga pengangkutan sampai di Gede Bage, tidak di pelabuhan. Kalau ini masih di pelabuhan, kalau yang sebelumnya masih di pelabuhan. Nah, kemudian yang kita lihat ya, apa saja yang dibayarkan oleh penjual di dalam carriage paid ini atau CPT di sini. Di sini dia membayar untuk dokumen ekspor, dia juga membayar untuk loading sampai di tempat di dermaga, kemudian sampai untuk kemudian dikapalkan, dan kemudian biaya yang akan ditangguhkan untuk alat pengangkutan,
Kemudian juga di sini dia juga harus membayar semua multimoda yang mungkin akan digunakan di dalam pengangkutan tersebut sampai kemudian di pelabuhan yang dituju, yaitu pelabuhan Indonesia. Nah, setelah di pelabuhan Indonesia, kemudian barang itu kan akan discharge, ya, akan diangkut, akan dikeluarkan dari kapal. Itu juga masih biaya penjual. Kemudian setelah itu barang akan disampaikan ke terminal. Dari terminal itu akan disampaikan ke alat pengangkutan yang pertama. Nah, apa yang Anda bayangkan? Berarti sebetulnya yang dibayangkan ini sama dengan kebalikan dari free carrier. Hanya free carrier ini ada di sini kan, di dalam pelabuhan, masih di pelabuhan penjual. Kalau CPT ini terjadi di pelabuhan pembeli, ya, atau sesudah melewati pelabuhan pembeli. Nah, ini akan tetapi dia harus diturunkan kepada alat multimoda yang lainnya. Nah, jadi kita bandingkan dengan CIP. Nah, sebetulnya antara CIP dengan carriage paid to ini hampir sama, ya, hampir sama. Anda lihat bandingannya di sini sama, ya. Carriage-nya sampai kepada alat pengangkutan yang pertama di pelabuhan destinasi. Ini juga sama di pelabuhan destinasi, ya. Resikonya juga Anda lihat di sini, ya. Pilihan resikonya di mana, yaitu di alat moda transportasi yang pertama juga sama, ya. Kemudian cost-nya juga sama, hanya bedanya apa? Di sini dengan ditambahkan dengan insurance, ya. Di sini ada biaya insurance ditanggung oleh penjual. Sementara di sini bukan berarti tidak ada insurance, tapi di sini insurance ditanggung oleh pembeli. Yang tadi bedanya antara 2010 dengan 2020, insurance di sini harus merupakan insurance yang maksimum atau klausul A, ya. Seperti itu. Nah, kemudian, yang ini yang kemudian terjadi perubahan yang cukup signifikan, ya. Perubahan yang cukup signifikan di dalam term D. Term D ini artinya dia delivered, ya, dia sudah terkirimkan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat resikonya ada di mana? Resikonya itu beralih di pelabuhan tujuan. Ya, misalnya di sini di AP, ya. Dulu namanya DAT di dalam ICC Incoterm 2010. Akan tetapi DAT ini digeser dengan DAP, ya, artinya deliver, di sini, ya, dikatakan delivered at place. Nah, at place-nya di mana? Sebetulnya dia tadi yang saya jelaskan bahwa kata-kata terminal ini cukup absurd, cukup luas. Nah, sehingga dipersempit oleh 2020 menjadi place. Tapi sama unloaded. Nah, jadi sama-sama unloaded. Jadi sebetulnya dia merupakan DAT, hanya diperluas lagi dengan menambah place-nya saja. Jadi tadi sebetulnya DAP, ya, yang ada di dalam ICC Incoterm ini hanya menggeser saja dari peralihan resiko yang ada di dalam DAT, yang ada di dalam ICC Incoterm 2010. Nah, kemudian DAP di sini digeser menjadi DPU, yaitu delivery at place unloaded. Jadi di sini sama-sama unloaded, ya. Nah, tentu saja di sini berarti ada kewajiban penjual untuk melakukan pembongkaran. Nah, di mana dibongkarnya? At place, tentu saja di tempat yang sudah ditujukan, di tempat yang sudah disebutkan di dalam perjanjian, ya. Di mana misalnya tadi katakanlah ini di Gede Bage setelah memakai kereta api, ya, seperti itu. Nah, berarti di sini ada perluasan dari tempat delivered at place di sini menjadi delivered place unloaded, ya, seperti itu. Kalau di sini kan
tidak dikatakan apakah sudah loaded atau tidak, sudah dibongkar atau tidak. Jadi lebih jelas lagi di sini. Nah, kemudian yang terakhir, dan saya harus katakan bahwa DPU di sini adalah merupakan suatu bentuk yang baru di dalam ICC Incoterm yang sebelumnya tidak ada di dalam ICC Incoterm 2010. Nah, kemudian yang terakhir adalah DDP, ya, di mana DDP ini penjual yang melakukan segalanya, ya, sehingga pembeli tidak melakukan apa-apa sampai kemudian barang tersebut sampai di tangan pembeli. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam ICC Incoterm yang 11 ini, dari mulai ex-works, free carrier, carriage pay to, CIP atau kita sebut sebagai carriage insurance pay to, kemudian DAP atau delivered at place, DDP, ya, delivered duty paid, ya. Nah, di sini kalau kita lihat di antara semuanya, ya, selain ada freight alongside ship, FOB, cost and freight, dan CIF, itu saja kita bisa lihat bahwa di sini ternyata terbagi menjadi 3 kalau dari segi hal warna, ya. Dari yang kalau kita lihat yang merah, ya, ini indicates bahwa ada kewajiban dari penjual yang lebih lengkap. Kemudian kalau yellow ini indicate adanya mengidentifikasikan adanya obligasi atau kewajiban dari penjual. Dan kemudian kalau green, nah di sini green, kalau green ini berarti dia biasanya menandakan adanya kewajiban saling berbagi. Misalnya siapa yang clean for export, siapa yang clean for import, ya, siapa kemudian yang mengurusi biaya-biaya masuk, siapa yang mengurusi biaya keluar, dan seterusnya. Nah, sehingga bisa Anda bayangkan dari 11 ini kira-kira mana yang mendatangkan devisa yang paling banyak untuk Indonesia dan mana yang memakan devisa paling banyak untuk di Indonesia. Jadi kalau dari 11 ini bisa kita simpulkan ada satu term yang paling menghemat devisa, tapi ada satu term yang paling memboroskan devisa Indonesia. Nah, tentu saja pertanyaannya itu harus Anda jawab setelah Anda membaca slide yang saya berikan di kelas nanti, ya. Sekian kuliah kita kali ini bersama saya Irma Rahmawati, bekerja sama dengan program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Unpas, juga PAS TV, hanya di channel YouTube PAS TV, dan Anda bisa lihat di www.pasjabar.com. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.